Hari ini saya memberikan tema khotbah saya hari ini adalah rahasia Kaleb. Wow, katakan rahasia Kaleb. Kenapa ya saya tertarik dengan Kaleb ini? Tahu gak sih saudara, ada Allah pencipta langit dan bumi, pemilik bangsa Israel yang bisa muji-muji satu orang ini loh, Kaleb loh. Benar gak? Gak ada loh di Alkitab yang lain, cuma Kaleb. Inilah Kaleb yang benar-benar menyenangkan hatinya Tuhan. Amin saudara. Nah jadi kita siang hari ini kita akan sama-sama melihat, kita belajar dan kita percaya di dalam Kristus. Biar itu menjadi fakta buat hidup kita. Bapak juga berkata, aku berkenan sama kamu. Amin saudara. Ya, oke. Mari kita langsung aja buka dari Bilangan. Boleh ya teman-teman, saudara-saudara, Bapak, Ibu semuanya kita baca firman yang lebih banyak. Amin, buka aja di Alkitabnya. Kita buka di Bilangan 13. Jadi saya buka dulu di Bilangan 13 itu di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk kirim pemimpin-pemimpin bangsa Israel mengintai tanah perjanjian. Katakan tanah perjanjian. Ya saudara. Now, di dalam ayat 2 itu dikatakan suruh tanah perjanjian namanya apa saudara? Kanaan. Kemarin gereja kami sedang mengadakan Zion Marriage Camp. Ya, jadi kita setahun sekali di gereja kami itu ada camp buat pasangan suami istri. Ya, jadi kita diselaraskan lagi mengapa kita berkeluarga, bagaimana hubungan suami istri gitu ya. Kemarin itu bicara tentang konflik. Nah tapi itu udah selesai ceritanya saudara, pada saat setelah pembicara terakhir itu berbicara saudara, tiba-tiba Tuhan, memang saya juga lagi merenungkan tentang Kaleb ini, tiba-tiba Tuhan bilang gini, kenapa ya Tuhan kasih tanahnya yang berlimpah susu itu ke Kanaan. Kanaan, waktu saya cek saudara, ternyata Kanaan itu di bahasa aslinya saudara ya, itu dikatakan adalah dari akar kata menunduk pisabju gitu loh saudara. Jadi nangkep ya saudara ya, dari Mesir diperbudakan lalu Tuhan bawa bangsa Israel ke Kanaan untuk menaklukkan. Amin saudara. Kita tahu perjanjian lama itu bayangan untuk perjanjian baru, right? Ya, kita di Mesir, kita dikuasai oleh dosa, saudara. Lalu kita dilepaskan oleh Tuhan Yesus dari kerajaan maut masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah itu saudara bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa. Amin. Lukas 19 katakan kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa itu tidak bisa membahayakan kita. Dahsyat enggak saudara? Jadi ketika dipindahkan kita oleh Allah ke dalam kerajaan anak yang kekasih ini, kerajaan Allah, kita dilatih untuk menaklukkan. Amen. Jadi kita bukan nunggu ke surga ya saudara, tapi Tuhan sedang melatih kita di bumi ini untuk bersama dengan Tuhan menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena satu hari nanti semua bangsa akan di bawah pemerintahannya Yesus. Dan kita ini ada di bagian di sana saudara. Memerintah bersama dengan Yesus. Tapi hanya bagi orang-orang yang menang. Haleluya. Jadi saudara, cerita ini benar-benar menurut saya wow, sesuatu yang dahsyat. Yang dapat kita pelajari gitu loh ya. Bagaimana ternyata ketika 12 pengintai ini saudara dikirim untuk mengintai saudara, kita lihat ternyata 10 orang, 12 ya, 12 mengintai, 10 yang bilang kebanyakan. Yang terbanyak. Ternyata gak sesuai sama Tuhan. Gak cocok dengan tanah yang dibilang yang ada madu dan susunya itu berlimpah-limpah saudara. Ya coba kita lihat baca ayatnya. Mungkin Bu pakai itu kali ya. Kalau Anda bisa buka Alkitabnya di dalam Bible masing-masing. Oke, kita buka baca ayatnya. Saya baca yang ganjil, Anda baca yang genap. Oke, 2, 3. Sesudah 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 26 saudara.
Mereka membawa pulang kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sebenarnya rahasia negeri itu. Oke, 27 saya ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya ya. Mereka bawa standar anggur yang gede gitu ya saudara. Terus 28. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di negeri Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kana di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. 30. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka kuat dari kita. Juga menyampaikan kepada orang Israel kabar tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian mereka juga terhadap kami. Wow saudara, Anda lihat ya. Janji Tuhan bahwa tanahnya itu berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, mereka lihat benar. Bahkan mereka bawa hasilnya dari sana. Tapi di sana ada orang Enak, ada raksasa. Ya saudara ya, Anda lihat di situ. Tapi kita lihat 10 lawan 2 ya saudara. Yang satu Kaleb dan Yosua bilang no, itu tanah yang benar-benar bagus gitu ya. Yang tanah yang luar biasa. Coba, oke, aku akan langsung ya. Dari 10 pengintai itu coba aku bikin 2 perbandingan. Sikap dari para pengintai itu. Pak, next. Yang langsung tabel 2 itu aja. Nanti kita baru mundur gitu. Next. Oke, nah saudara kita lihat nih dari bacaan kita tadi ya. Jadi ada 2 kelompok, betul nggak? Ada 10 pengintai, ada lagi 2 pengintai. 2 pengintai ini siapa? Yosua dan Kaleb. Oke, kita lihat ya. Masuk sama-sama ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Lihat semuanya sama nggak? Sama, tapi di dalam mereka beda. Ya, coba lihat. 1, 10 pengintai itu melihat negeri yang memakan penduduknya. Coba. Ya. Si Kaleb sama Yosua lihat gak orang-orang Enak itu? Tapi mereka gak ngelihat negeri yang memakan penduduknya. Dia lihat apa saudara? Negeri yang luar biasa baiknya. Anda bisa loh saudara. Ada di dalam satu situasi. Yang satu bisa lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Yang membedakan mereka adalah sudut pandangnya mereka, saudara. 10 pengintai lihat fakta, lihat kenyataan. Dan mereka membicarakan apa yang mereka lihat. Tapi 2 orang yang menerima janji Tuhan, mereka mulai melihat itu dari sudut pandangnya Tuhan. Mereka bisa bilang, ini negeri yang luar biasa. Ini dalam kehidupan kita ini nyata banget, saudara. Ya, nah sering kali kita ketika nggak mengerti melihat satu situasi saudara. Padahal ini udah memang janji Tuhan. Tapi kita selalu ngomong against. Kita bisa cepat banget berbicara melawan apa yang Tuhan katakan. Janji yang Tuhan berikan kepada kita. Karena fakta tidak sesuai dengan perkataan Tuhan. Benar saudara? Ya, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Oke, ya saudara ya. Lalu kata melihat lagi, 10 pengintai melihat raksasa, orang Enak dan diri mereka seperti belalang. Ya, jadi mereka melihat orang-orang yang besar-besar itu yang tingginya 3 meteran. Sehingga mereka melihat diri mereka kecil ya saudara ya. Dan dia langsung ngomong, gua mah seperti belalang ya. Tapi coba kita lihat kalau Yosua bilang apa? Aku melihat bangsa negeri ini roti yang akan ditelan habis.
musuh mereka tidak ada pelindungnya. Yosua dan Kaleb bisa melihat bahwa mereka itu bukan melihat gedenya orang enak itu loh saudara. Tapi mereka lihatnya apa? Roti. Coba beda gak sih? Beda gak saudara? Mereka bisa melihat ini bangsa, ini musuh bisa dengan mudah kita telan. Tapi yang 10 pengintai bilang no way. Ini orang jahat bisa makan kita. Ya saudara, ini yang kejadian fakta. Di gereja Tuhan juga banyak kita mengalami orang-orang yang seperti ini saudara. Ya, ini bukan hanya bicara dulu. Sampai hari ini pun kita sebagai anak-anak Tuhan banyak masih kejebak seperti ini saudara. Pola pikir kita, perspektif kita, justru kita mengecilkan diri kita sehingga kita berkata-kata tidak sesuai dengan apa yang katakan tentang diri kita saudara. Kan ada orang bilang gini ya, if you fail to plan, kalau Anda gagal merencanakan, berarti Anda merencanakan untuk gagal. Betul gak? Ada gak? Pernah dengar gak? Jika Anda gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan kegagalan. Kalau saya bilang, jika Anda gagal merubah perspektif Anda sedang merancangkan kegagalan dalam hidup Anda. Everything dimulai dari cara pandang kita. Segala sesuatu dimulai dari pikiran kita, saudara. Coba ya kita lihat ya. Saya akan keluar sedikit. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, saudara. Itu semuanya so sweet, semuanya indah, semuanya dahsyat ya saudara ya. Semuanya bahkan sebelum Adam dan Hawa ada saudara. Allah sudah menyediakan semua yang mereka butuhkan. Adam dan Hawa diciptakan di hari terakhir. Setelah Bapa ketiga Trinitas ini, Allah Trinitas menyiapkan segala sesuatu buat manusia. Right? Tapi jangan lupa di bumi itu dilempar tuh si pendakwa kita. Ya, iblis udah dilempar jauh sebelum ada Adam dan Hawa. Iblis itu datang melalui menyerupai si ular ya saudara. Anda lihat nih. Mereka melihat yang indah-indah gak Adam dan Hawa? Iya kan? Setiap hari-hari sejuk mereka jalan bersama dengan Allah. Coba bayangin. Kalau kita lagi diurapi nih, saat ini hadirat Tuhan kuat banget nih misalnya. Apa yang Anda rasakan? Wow, peace. Aduh rasanya enak banget ya. Aduh kasih Allah. Aduh gua keplong ya. Menangkap gak betul gak saudara? Nah Adam dan Hawa itu udah kayak gitu tuh hidupnya. Tapi tiba-tiba si iblis datang. Iblis datang. Menurut Anda itu kan dia ada larangan ya. Di tengah taman itu ada pohon yang gak boleh dimakan. Buah pengetahuan baik dan jahat. Saya cek kapan sih tuh Tuhan ngomong dilarang itu, dilarang makannya. Ternyata memang sebelum Hawa diciptakan. Jadi Allah ngomongnya sama si Adam. Habis itu baru Allah ngomong itu bikin desire sama si keinginan supaya si Adam ada temennya. Habis setelah itu baru dia ciptain Hawa. Jadi ketika pohon itu ada di tengah-tengah dan dilarang oleh Allah, saya nggak tahu, saya juga nggak jelas ya saudara, di Alkitab nggak tulis ya apakah Hawa tahu apa enggak gitu ya. Saya pastinya mungkin tahu ya, cuma saya juga nggak ngerti ya. Jujur ini sampai sini saya nggak tahu nih, belum dapat pewahyuannya. Hawa tahu apa enggak ya. Cuma saya percaya Adam selalu nggak mau kan, mungkin itu baik buahnya apa-apa. Tapi pada saat si iblis datang, Chihuahua mau kok Adam ya. Chihuahua lihat deh pohon itu, dia bilang Tuhan bilang gak boleh dimakan kan. Ternyata Hawa bilang dia tahu loh. Betul gak dia jawab? Oh bukan gak boleh makan aja, ditoel aja kagak boleh katanya ya. Dia nama-namain tuh si Chihuahua ya, katanya ditoel aja gak boleh gitu ya. Terus si iblis bilang, lu bisa jadi seperti Allah loh kalau makan buah itu. Nangkep ya? Saya merenungkan saudara. Kenapa mereka berdua bisa jatuh?
Padahal mereka lihat yang sama. Mereka melihat sesuatu yang indah di luar dari satu pohon yang gak boleh ini loh saudara. Nangkep gak? Kenapa? Karena iblis, si penipu itu saudara. Kita jangan sok kuat. Ya saudara ya, dia aja bisa nipu 2/3 malaikat-malaikat yang cerdas itu di surga untuk ikut dia gitu ya. Apalagi kita manusia yang ada dagingnya ya. Jangan sok kuat, mencobai diri sendiri, dibilangnya ada perempuan tuh. Oh seksi banget, diliatin terus gitu ya saudara ya. Akhirnya jatuh deh gitu ya. Karena gue kuat kok, gue kudus kok, gue ada Roh Kudus. Tapi di depan ada setan diliatin terus. Anda lihat saudara, iblis bekerjanya lewat apa pertama? Dia pakai perkataan. Dia ngomong ya. Mungkin Hawa sih udah Chihuahua udah liatin si buah ini kayaknya emang kelihatannya baik. Biasanya yang dilarang makin pengen ya saudara, dilarang masuk. Itu ada apa sih di pintu itu? Gue kayak pengen masuk padahal ada pintu yang lain gitu ya yang terbuka. Tapi yang dilarang masuk itu satu tujuan gue. Makin dilarang makin nih. Jadi Chihuahua sejak dia mendengar perkataan iblis bahwa dia bisa jadi seperti Allah. Lalu ditulis apa setelah itu? Buah ini kelihatannya baik dan pohon ini menarik hati. Anda bisa lihat gak? Dosa masuk melalui pintu gerbang mata dan telinga. Ketika pikiran yang menentang firman Tuhan atau menentang Tuhan itu saudara udah masuk ke dalam pikiran kita. Dan Anda mulai masuk ke dalam hati. Kayaknya gak apa-apa juga kok. Kayaknya menarik kok. Nangkep ya saudara. Iblis dapetin dulu pikiran Anda. Setelah dapat pikiran Anda, perspektif Anda didapetin sama dia. Lalu dia masuk dalam kehendak Anda. Kehendak saya. Supaya apa? Ketika pikiran, kehendak dan emosi udah satu, pasti kita akan melakukannya. Makanya ini ketika 10 pengintai ini melihat orang raksasa, dia izinkan kebesaran dari raksasa itu menguasai pikirannya. Sampai dia merasa apa? Takut. Setelah dia merasa, pengintai ini bilang, kita gak akan masuk ke situ. Kita gak akan bisa menang lawan mereka. Nangkep saudara? Ini kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi ini sangat sangat nyata ya. Yang lalu apalagi saudara? 10 pengintai itu bersungut-sungut karena tadi udah gak puas, karena mereka udah ketakutan. Lalu mereka juga mulai mengatur mulutnya keluar tuh sampah-sampah, bersungut-sungut kepada pemimpin. Tapi yang yang 2 pengintai ini, mereka ngapain saudara? Justru menguatkan Musa. Justru dia menguatkan penopang pemimpinnya. Ya, kalau pikiran kita udah kacau, pikiran kita udah salah saudara, nggak jauh-jauh mulut dia pasti ngomong. Betul nggak saudara? Mulut ini ngomong. Katakan, saya katakan. Mulut saya menjadi suaranya Tuhan. Jadi kita jangan pakai mulut kita justru menjadi mulut yang melepaskan suara bising. Apa yang iblis mau justru itu kita katakan. Padahal Tuhan mau ketika iblis ngomong A, kita harus lawannya jangan sebaliknya daripada apa yang iblis katakan. Amin saudara. Jadi hati-hati dengan pikiran kita ini. Jangan melihat seperti orang 10 pengintai. Mereka justru bisa melihat diri mereka seperti belalang. Mereka lupa siapa Allah yang menyertai mereka, yang melepaskan mereka dari Mesir. Amin saudara. Tuhan tidak ada di dalam hati dan pikiran mereka. Tapi Kaleb dan Yosua bisa melihat kebesaran Allah yang dahsyat itu, yang memberi janji itu saudara. Amen. Lalu apa lagi? Kalau udah bersungut-sungut ya sama tuh. Gereja juga begitu. Kalau jemaat udah mulai kasak kusuk ya saudara ya. Ada kok ini gitu ya saudara. Padahal ini cuma duduk datang seminggu sekali. Tidak terlibat dalam pelayanan. Tapi dia melihat sesuatu yang gak sesuai gitu let's say ya saudara. Mulai kasak kusuk di belakang. Kenapa sih kamu Pak Pendeta suruh
perpuluhan sih? Padahal di depan-depan di real itu kan katanya gak perlu persepuluhan. Ngerti nangkap saudara? Mulai kasak kusuk keluarin noise. Noise. Padahal dia kagak ngerti kenapa Tuhan si Bapak Pendeta bilang persepuluhan itu penting. Gak mau diajar lagi, tapi keluarin noise terus. Sama kayak 10 pengintai ini saudara. Dia noise-nya lebih besar karena lebih banyak. 10 lawan berapa? 3. Yosua, Kaleb, Musa. Ini is real life saudara. Di dalam kehidupan kita hari ini saudara. Haleluya. Ya, pasti kalau dia bersungguh-sungguh dia pasti memberontak. Lalu dia berontak kepada Tuhan dan mempertanyakan dan nuduh Tuhan lagi bahwa dia berniat merencanakan apa? Bahwa dia berniat menewaskan bangsa Israel. Yang lebih hebat lagi, dia mau ngelawan Tuhan, ngangkat pemimpin baru coba, mau pulang ke Mesir. Hah? Udah deh itu Pak Pendeta, udah kita ituin aja, kita doain. Ya kita doa ya, doanya doa sihir. Tahu gak sih saudara, apa artinya doa sihir? Di gereja banyak loh orang yang gak ngerti firman, yang gak ngerti kebenaran saudara, memakai doa menjadi doa sihir. Doa yang memaksakan kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bisa doa sihir. Iblis pakai gak? Oh senang hati dia, apalagi anak Tuhan yang doain. Hati-hati saudara dengan doa kita. Makanya setiap kita perlu mengenal firman. Setiap kita perlu belajar firman. Setiap kita perlu bertumbuh di dalam kedalaman firman. Amin. Seorang pendoa kalau tidak tahu firman, tidak mengenal firman, doanya cuma apa saudara? Lapor-lapor. Habis itu gak ada jalan keluar. Ketika kita berdoa saudara, di ruang doa itu is the war room. Itulah doa di mana kita peperangan. Saya selalu gak berhenti-hentinya katakan. Ketika kita berdoa, masuk doa mungkin kita dalam keadaan kayak 10 pengintai. Ketakutan, kita mungkin manusiawi, kita lihat, wah ada masalah. Wah kita ketakutan, wah kita harus bayar utang. Waduh anak kita sakit, wah suami kita lagi digondol wewe. Wah pokoknya semua masalah ya saudara. Kita, hati kita gundah gulana. Masuk doa, ke ruangan doa saudara. Keluar tetap sama, gundah gulana juga, khawatir juga, takut juga saudara. Kenapa? Karena di ruang doa kita cuma lapor ke Bapak. Tuhan, suami saya digondol wewe Tuhan. Tuhan, saya besok mesti bayar utang Tuhan. Tuhan, lapor aja semuanya. Tapi kita gak mendapatkan what God said to us. Ruang doa itu adalah ruang di mana kita mendapatkan firman Tuhan. Amin. Makanya saya bilang, orang-orang yang berdoa tidak bisa tanpa firman. Amen. Ya saudara ya. Oke. Mau bisa? Semangat dong. Haleluya. Kan jam segini jam ngantuk ya saudara ya. Habis makan perut kenyang duduk diam-diam ya saudara ya. Berikutnya saudara. Tadi kalau si 10 pengintai dia memberontak kepada Tuhan. Tapi 2 orang ini saudara, dia apa? Percaya bahwa Tuhan menyertai dan akan membawa mereka ke sana saudara. Jadi kalau orang yang seperti Kaleb dan Yosua, firman Tuhan dan dirinya Tuhan, keberadaan Allah itu adalah segalanya buat dia. Dia tetap percaya, sekalipun fakta tidak seperti apa yang mereka ingini. Fakta tidak seperti dengan janji Tuhan, tapi mereka akan terus percaya. Saudara, percaya kita tidak ditentukan oleh perasaan kita. Saya ingin ulang. Iman bukan berdasarkan perasaan kita. Tapi iman itu berdasarkan firman Tuhan. Amin. Kalau kita lagi senang, kayaknya iman gue lagi kuat nih. Bener gak? Gue kalau lagi senang gue mau doa nih. No, saudara, itu bukan iman. Makanya kenapa banyak juga anak Tuhan yang kayak yoyo. Sebentar happy, sebentar down lagi.
Kalau lagi down, Tuhan lagi ninggalin saya loh, gitu loh. Pada saat happy, Tuhan lagi sayang sama saya. Tahu saudara, iman tidak ditentukan oleh perasaan kita. Mau kita sedih, Tuhan tetap ada sama kita. Justru Dia ada bersama kita, Dia akan memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Waktu kita merasa senang, berarti Tuhan juga tetap bersama kita. Dan Dia inginkan sukacita kita bagiin kepada orang-orang, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi kita pilih yang mana nih? Kita maunya seperti Kaleb. Saya makanya mau seperti Kaleb, saudara. Yang terakhir, 10 pengintai itu, saudara, dia tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tapi Kaleb dan Yosua mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jadi kita lihat sini, saudara. Dari kisah Kaleb ini, saudara, melawan 10 pengintai ini benar-benar nyata bedanya. Coba kita lihat, orang yang percaya kepada Tuhan seperti Kaleb ini, kita pelajarin juga nih dari kepahlawanan si Kaleb. Kaleb tuh gimana? Karena kan kita mau tahu rahasianya Kaleb ya, saudara ya, supaya kita dipuji Allah seperti Kaleb. Seperti Kaleb. Move next. Nah, kita lihat perjalanan imannya Kaleb, saudara. Ya. Nanti di rumah mohon Bapak Ibu baca Bilangan 14. Ya, Yosua ayat 11 sampai 15. Ini semua ayat-ayatnya semua di situ ya, saudara ya. Tapi saya benar-benar nggak bisa bagiin semuanya karena waktu ya, saudara. Dan kita lihat Kaleb waktu disuruh mengintai tanah Kanaan itu, saudara. Umurnya berapa, saudara? 40 tahun. Siapa yang sini umurnya 40 tahun? Banyak ya? Over 40? Kita bukan makin tua, saudara. Ya kalau pakai prinsipnya Kaleb, ntar Anda bilang, yes, aku juga seperti Kaleb. Amin. Umur 40 ke atas itu bukan tua, saudara. Makin dewasa. Amin. Ya. Anda dan saya bisa makin cepat tua ketika Anda berpikir Anda tua. Karena dari pikiran itu akan muncul tindakan-tindakan kan. Aduh aku tua nih, aku gak bisa naik tangga, gue udah umur 40, gila lu kaki gue udah mulai sakit-sakit gitu ya. Umur 50 lebih lagi, aduh saya udah 50 udah tua lu, aduh udah deh lama-lama baru 55, udah sakit sini, sakit sono gitu ya, nyembah Tuhan aduh duduk aja udah gak bisa deh gitu loh, saudara. Kenapa? Karena kita percaya, karena itu pikiran kita. Padahal Tuhan gak bilang loh. Ya, coba kita lihat. Umur 40 tahun aja si Kaleb ini jadi pengintai, coba. Dahsyat kan? Kita jadi pengintai kalau zaman sekarang mungkin kita survei yuk. Kita mau ke puncak. Ya Pak, nanti jangan sediain mobil. Suruh pada jalan kaki ya saudara ya. Kaleb pakai mobil. Kaleb dan 12 pengintai ini gak pakai mobil. Mereka jalan kaki, saudara ya. Walaupun mungkin 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo tetap jalan kaki, saudara. Amin. Nah, ini udah 40 tahun, saudara. Jadi Yosua menjadi pengintai. Lalu apalagi setelah dia jadi pengintai, berapa hari saudara pengintai? 40 hari. Ya, 40 hari mereka jalan, terus mereka mengintai, mereka melihat situasi di Kanaan itu, saudara ya. Lalu ngapain? Setelah 40 hari itu mereka balikan, mereka laporan. Lalu yang semua orang Israel pada marah karena mereka gak mau pergi masuk ke tanah Kanaan. Betul ya? Sampai Tuhan marah. Akhirnya untuk apa? Ini bangsa ini gak akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan mati. Betul saudara? Akhirnya mereka disuruh keliling-keliling. Berapa tahun? 40 tahun di padang gurun saudara. Kenapa 40 tahun? Karena mereka mengintai Kanaan itu 40 hari. Tapi sekarang Tuhan karena mereka berontak dari Tuhan. Mereka harus mengintai selama 40 tahun. Pertanyaan saya. Kaleb mau masuk ke tanah Kanaan gak saudara? Mau kan? Betul ya? Yosua juga mau. Musa juga mau. Tapi mereka dispesialin sama Tuhan. Yang 3 ini gak muter-muter padang gurun. Tapi bangsa Israel dan semua yang berontak itu keliling 40 tahun di padang gurun. Dibedain gak saudara? Tidak. Dia masuk juga ke padang gurun. Betul gak? Musa mimpin loh 3 juta di padang gurun.
Jadi sekarang buang konsep kita. Kalau gue percaya, gue akan dispesialin Tuhan. Enggak. Ya memang kita spesial. Tapi ada hal-hal tertentu Tuhan sedang melakukan sesuatu buat kita, saudara. Di dalam padang gurun itu, Kaleb, Yosua, Musa itu sedang menunjukkan bagaimana pengenalan dia akan Tuhan. Betul gak saudara? Tapi kalau ya orang-orang yang memberontak sama Tuhan, di padang gurun pun mereka tetap berontak dan dia tetap berontak dan mereka tetap bersungut-sungut. Amin. Dan mereka akhirnya mati di padang gurun. Anda lihat ya saudara, contoh kita di rumah tangga kita. Ya mungkin suami kita jatuh ke dalam dosa. Atau istri kita jatuh ke dalam dosa saudara. Serumah menderita gak? Iya kan? Semuanya masuk padang gurun. Anak, istri atau suami yang hidupnya benar tetap masuk saudara. Karena di tempat itu, di padang gurun itu adalah tempat proses pendewasaan kita. Buat orang-orang yang percaya Tuhan, orang yang mengikuti jalannya Tuhan. Padang gurun bukan tempat kematian. Buat orang yang percaya kepada Tuhan. Buat orang yang jalan mengikuti Tuhan. Amin, saudara. Tapi padang gurun itu adalah tempat kehidupan. Padang gurun itu tempat kita bertumbuh. Padang gurun itu tempat kita menghasilkan buah. Amin, saudara. Karena yang masuk ke tanah perjanjian itulah next generation. Saya mau bernuat saudara, bahwa hari ini apapun yang menjadi masalah kita, ketika apapun yang menjadi masalah Anda yang seperti Anda merasakan di padang gurun, tetap stay bersama Tuhan, tetap percaya bersama Tuhan, karena engkau akan melahirkan generasi yang baru. Amin saudara, jangan percaya perkataan musuh saudara. Mungkin suami atau istri kita jatuh ke dalam dosa. Dan ketika dia sudah bertobat, dia mengakui kesalahannya saudara, Tuhan sudah mengampuni. Tapi jangan kita menjadi hakim buat orang yang bersalah. Amin saudara. Karena waktunya penghakiman itu hanya milik Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Tapi ada satu cara yang Tuhan kasih. Yang lalu tidak bisa diubahkan. Mungkin dia udah jatuh dalam dosa, gak bisa berubah kan? Betul gak saudara? Gak bisa berubah kan? Tapi yang kita bisa berubah hari ini dan ke depan. Mari kita merubah cara pandang kita selalu terikat dengan masa lalu saudara. Masa lalu gak bisa dirubah. Kita gak bisa pilih lahir di keluarga apa. Kita tidak bisa pilih untuk dilahirkan bangsa apa. Tapi Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk kita berjalan hari ini dan ke depan bersama dengan Dia lakukan perkara-perkara besar. Amin saudara. Jadi kita lihat buat Yosua dan Kaleb maupun Musa, padang gurun itu bukan tempat kematian, tapi orang-orang pemberontak. Padang gurun adalah tempat kematian. Benar-benar mati saudara. Amin. Kalau saya tetap memilih padang gurun menjadi batu loncatan buat saya. Mungkin saya bisa salah, tapi saya tetap memilih jalan bersama dengan Tuhan. Karena Dia penuh dengan belas kasihan, Dia penuh dengan kasih karunia, Dia penuh dengan segala hal yang kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Amin, saudara. Jadi siapapun hari ini Anda duduk sini, mungkin ada dalam situasi seperti di padang gurun. Bukan karena kesalahan Anda mungkin, tapi tetap stay percaya sama Tuhan. Karena Dia pasti akan membawa kita keluar dan berkemenangan. Dia tidak izinkan kita masuk padang gurun tanpa sesuatu yang besar untuk hidup kita. Pegang itu saudara. Amin. Ya, jadi ingat, padang gurun tuh tergantung Anda mau pilih yang mana. Tempat kematian atau tempat bertumbuh. Ya, menjadi batu sandungan atau menjadi batu loncatan. It's your choice. Itu pilihan kita masing-masing untuk menyikapinya. Ya, sekali lagi katakan perspektif. Ikutin perspektifnya Allah, kamu akan hidup. Ikuti cara pandangnya Allah, kita akan hidup. Amin. Ikuti cara pandang dunia, ikuti hikmat dari dunia, kita akan mati. Mati apa saudara pertamanya? Mati rohani. Ya, next move. Lalu Kaleb. I'm sorry, masih berapa menit lagi Pak? Kaleb
5 menit. Oke, kita habisin gambar ini ya. Oke. Lalu apalagi saudara? Kaleb setelah keluar dari padang gurun oleh karena dia percaya kepada Allah. Kaleb ngapain saudara? Udah bukan tenang-tenang saudara. Kan tadi saya katakan Kanaan itu tempat kita menaklukkan. Kaleb harus berperang lagi bersama dengan Yosua untuk menaklukkan daerah demi daerah. Anda lihat dia ngapain saudara, umur berapa? Kaleb 40 tambah 40 ya, sudah lewat dari padang gurun kan 40 tahun. Pengintai 40 tahun, jadi 80. Habis 80 dia ngapain? Perang. Kakek-kakek perang, Bu. Kakek-kakek perang. Amin saudara, menaklukkan musuh-musuhnya. Orang enak dikalahkan, disingkirkan. Amin saudara. Dia tetap ikut perang sama Yosua dan musuh untuk rebut itu. Terakhir saya mau Anda lihat. Setelah mereka perang menaklukkan banyak daerah saudara. Apa yang terjadi? Di usia 85 tahun. Kaleb minta kepada Yosua pegunungan yang dijanjikan Allah dan ia berhasil merebutnya. Saya baca di Yosua 15 pada saat dia diberikan Hebron menjadi milik pusakanya. Dia perang lagi untuk membersihkan Hebron dari orang enak. Dahsyatnya saudara. Dan dia bilang, kekuatanku hari ini 85 masih sama seperti aku 40 tahun. Anda umur berapa hari ini? Saya hampir 60 tahun. Dan saya juga bilang, Tuhan, aku tetap kuat sebagaimana seperti kamu panggil aku waktu pertama kali. Amin saudara. Karena dunia ini bukan butuh anak muda aja. Dunia butuh 4 generasi. Dunia ini butuh kita-kita semua yang di level ini untuk mendidik next generation. Amin. Supaya next generation kita melahirkan kembali next generation yang lebih kuat. Di mata Tuhan saudara, every next generation itu harus menjadi lebih kuat dari generasi yang sebelumnya. Amin. Jadi bersama dengan Yesus kita akan lakukan perkara-perkara besar. Jadi apapun berapapun usia Anda hari ini saudara, Anda belum dipanggil dan tidak ada istilahnya pensiun. Pekerjaan kita masih banyak. Nanti kamu akan bilang, Tuhan thank you, kau beri aku kesempatan. Mungkin Anda belum pelayanan, saat ini masih duduk belum pelayanan, tapi mulai daftar untuk pelayanan. Mulai lakukan, ikut join di dalam menaklukkan dunia ini bagi Kristus. Amin. Kita tidak dipanggil untuk menjadi penikmat-penikmat apalagi penonton. Kita semua dipanggil untuk menjadi pelaku firman. Amin saudara. Mungkin Anda bilang, aku udah pelayanan, aku gak bisa pelayanan, aku gak ngerti. Ya belajar. Gak ada alasan untuk kita berkata tidak tahu. Karena firman sudah jelas. Kita harus bertumbuh. Kita perlu menghasilkan buah. Amin. Salah satu buah yang Tuhan cari nanti adalah buah pelayanan. Salah satunya ya saudara. Tapi itu bukan semuanya. Jadi saya mau tantang saudara-saudara semua. Mau gak? Anda mau Tuhan bilang, aku temukan Ibu Karlina yang mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Dan dia memiliki jiwa yang lain. Amin saudara. Ayat terakhir buka Bilangan 14 ayat 24. Kita lihat. Nih pujiannya Allah buat si Bilangan, coba bilang ya kiri kanan deh. Ayo, kamu memiliki jiwa yang lain. Kamu tuh, ya, oke. Coba kita lihat Bilangan 14 ayat 24. Oke, kita baca ya, rame-rame ya. 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan bilang apa? Kaleb memiliki jiwa yang ada padanya, yang berbeda. Kalau di terjemahan lain dibilang lain jiwa yang ada padanya. Nangkep saudara? Di CEV
Contemporary English Version berkata, he has faith in me. Artinya, kan kadang kita bilang jiwa yang lain tuh apa ya, jiwanya gimana ya. Maksudnya dia tuh memiliki kepercayaan sama Tuhan yang berbeda dari orang-orang yang lain. Orang lain goyah, orang lain ketakutan. Tapi kalian bilang serbu. Mungkin tetangga Anda bilang, orang Kristen tuh bisanya cuma minta-minta. Kamu buktikan, kamu bisa memberi. Amin. Orang yang lain jiwanya, he has faith in me. Kenapa Kaleb dikatakan dia benar-benar memiliki yang berbeda, saudara? Dan dia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Allah benar-benar melihat sekali lagi. Ketika Yesus datang kedua kali, akankah dia menemukan iman di bumi ini? Ya jangan-jangan kita semua bisa ketakutan. Karena apa? Kita gak strong, kita gak kuat, kita gak percaya sama dia. Ketika ngelihat ada masalah kita langsung menyalahkan Tuhan seperti 10 pengintai itu. Kita kecewa, kita meninggalkan Tuhan. Kita gak mau lagi ibadah. Padahal pendeta yang kecewain kamu gak mau lagi ke gereja. Apa hubungannya? Betul gak? Orang Kristen, teman saya di kantor tuh katanya dia pelayan hamba Tuhan. Mengecewakan Anda, utang Anda gak bayar. Gua gak mau ke gereja lagi. Apa hubungannya? Coba pikir. Kenapa Tuhan yang mesti disalahin? Nangkep saudara. Tapi Tuhan mau kita memiliki roh yang berbeda seperti Kaleb. Kalau Anda mau dipuji Tuhan, miliki roh yang berbeda. Artinya apa? Miliki iman yang benar-benar luar biasa bersama dengan Tuhan. Gak usah susah-susah saudara. Iman itu bukan hasil perbuatan. Ibrani 12 ayat 1-2 katakan apa? Tanggalkan setiap beban dan dosa yang begitu merintangi kamu. Ikuti pertandingan yang diwajibkan buat kita. Yesus menjadi sumber iman kita. Dia penulis iman kita. Dan dia juga penyempurna iman kita. Selama kita menyembah Yesus. Selama kita cari Yesus. Selama kita baca firman. Selama kita menjadi merenungkan firman. Selama kita menjadi pelaku firman. Firman kita gak akan bisa berkurang. Amin saudara. Kamu akan bisa memiliki roh yang berbeda. Yang kedua. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Artinya apa saudara? Taat. Cuma butuh 2, T sama A. Betul gak? T, A, T. Ya saudara. Walaupun kita tahu banyak, tapi kalau kita gak taat, kita gak mau melakukan apa yang Tuhan katakan, ya gak akan terjadi apa-apa saudara. Dan juga ketaatan sekali lagi bukan hebat gagah kita. Ketika tadi lagu itu terhubung sama sang sumber, Anda memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, Anda akan menjadi orang yang pengen menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Menjadi pelaku firman. Amin saudara. Jadi semuanya cuma butuh pilihan yang tepat, ubah perspektif, do apa yang telah Anda tahu. Amin. Yuk, kita tutup ya.